إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat al-istisqa. Ya, di sesi sebelumnya sudah kita sebutkan ada syariat yaitu puasa 3 hari. Jadi hukumnya wajib karena diperintahkan oleh imam. Kemudian 1 hari di hari keempat atau di hari H atau di hari pelaksanaan sholat. Ya, kemudian disebutkan di sini ya, keluar menuju tempat tanah lapang dalam keadaan ya bisyabi al-bidlah, dengan baju kerja, baju biasa, ya, bukan dengan baju-baju yang nampak bagus, ya, nampak mahal, enggak. Ini kalau hari raya seperti itu. Tapi ini momennya adalah ketika yaitu minta hujan, maka dengan baju yang biasa. Disebutkan baju apa? Baju kerja. Untuk menunjukkan rasa rendah, rasa kasihan, ya. Terusnya kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memakai wangi-wangian. Tapi tetap disunahkan mandi ya sebelumnya. Kemudian mutakhasyiina, dalam keadaan khusyuk ketika berjalan, ketika duduk, ya, menghadirkan hatinya dihadirkan dengan khusyuk, fokus, ya, dan hatinya dipenuhi dengan khidmat, ya, kekhusyuan, khawatir, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pergi ke tanah lapang ini, ya, dengan menyertakan orang-orang tua, ya, menyertakan orang-orang tua, ya, yahrujuna bil masyayikh, yakhrujuna bil masyayikh, keluar dengan orang-orang tua. Wasibyan wal bahaim, ya, ba'da ghuslin wa tanudhifin. Wa tanudhif, ya, ketika luar ini diajak orang-orang tua, orang-orang sepuh, ya. Kemudian juga anak-anak meskipun belum tamyiz, ya, masih kecil, ya, anak-anak TK, anak-anak balita, meskipun belum tamyiz, ya, walau waira mumayyizin, ya, anak-anak walau waira mumayyizin, meskipun anak belum tamyiz. Ya, jadi orang-orang sepuh diajak, kemudian anak-anak juga diajak. Kenapa kemudian mereka diajak?
karena doa mereka itu lebih dekat untuk dikabulkan, lebih berpeluang besar untuk dikabulkan. Ya. Bahkan di sini juga orang-orang gila juga, jika tidak khawatir terhadap mereka. Kemudian wal bahaim, ya. Hewan-hewan ternak. Kenapa hewan ternak diajak ke tanah lapang ketika ingin sholat istisqa? Karena semuanya itu kan butuh apa? Karunia dari Allah, butuh air, bukan hanya manusia, bahkan hewan ternak juga butuh, sehingga diajak. Jadi orang-orang tua diajak, anak-anak kecil meskipun belum tamyiz diajak, kemudian hewan-hewannya dibawa. Dan bagaimana kalau orang kufar, meskipun orang kafir ini, maka makruh kemudian ikut keluar, baik itu bareng dengan kaum muslimin atau sendiri-sendiri, karena bisa jadi mereka menjadi sebab kekeringan. Ya. Tapi kalau mereka ikut, ya orang-orang kufar ini, jadi nanti diberi tanda agar beda dengan kaum muslimin. Ya. Jadi tadi hewan-hewan ternak juga diajak. Ba'da ghuslin wa tanzifin, setelah mandi dan setelah membersihkan diri dengan air, dengan siwak, dan membersihkan dari aroma yang tidak sedap, agar apa? Tidak mengganggu kaum muslim yang lain. Kemudian juga disunahkan untuk keluar dari satu jalan, ya, keluar menuju tanah lapang untuk sholat dari satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain, sebagaimana ketika sholat Id. Ya. Baik, ini tadi tata cara keluarnya. Sekarang masuk ke sholatnya. Yusalluna rakaataini kal Id. Tata cara sholatnya. Kaifiyatu sholat. Sholat istisqa. Maka yusalluna istisqa rakaataini, 2 rakaat, ya, sholatnya 2 rakaat. Ya. Kal Id, seperti sholat Id. Ya, sholat istisqa itu sama dengan sholat Id. Ya. Yaitu yukabiru fil awal, ya, fi awalil ula sab'an. Kemudian wa awlisaniyah khamsan yakinan. Itu ada takbirnya. Bertakbir di rakaat pertama. Di awal rakaat pertama adalah 7 takbir, dan di rakaat kedua 5 secara yakin. Jadi sama seperti sholat Id. Dan di sini disebutkan di Busyara al-Karim, menurut Ibnu Hajar boleh sholat, ya, istisqa lebih dari 2 rakaat dengan 1 ihram jika memang meniatkannya. Ya. Kemudian untuk waktunya bagaimana? Bebas nih, ya, bebas. Jadi ada perbedaan dengan sholat Id, ya. Di antara bedanya, sholat istisqa boleh lebih dari 2 rakaat. Kemudian tidak dibatasi dengan waktu, ya. Beda dengan sholat Id, ya. Ini ada bedanya. Tukhalifu
Salat istisqa tukhalifu berbeda dengan salat Id dalam yang pertama apa? Jawazu ziyadah ala rakatain, boleh ziyadah, ya boleh apa? Ziyadah ala rakatain. Ya, kemudian apalagi? Ada mutaqidiha biwaktin. Ada mutaqidiha, tidak ditakyid, diikat dengan waktu. Bal tajuzu, bahkan boleh filail, bal tajuzu walau filail, malam boleh walau filail. Salat apa? Istisqa. Wa waqti al-qarahah boleh. Nah, ini bedanya ya dengan apa? Salat Id. Ada dua ini di sini. Perbedaannya ini 1, 2. Tapi yang afdol, salat istisqa itu yang afdol nih dilakukan fi waqtil Id. Ya. Al-akmal salatuha fi waqtil Id. Ya, yang afdal dikerjakan di seperti waktu sholat Id. Jadi ketika matahari meninggi seukuran apa? Tombak. Kemudian ya, jadi disebutkan tadi yang afdol ada dilakukan di waktu sholat Id, yaitu gampangnya waktu duha ya, keluar ke tanah lapang di waktu duha, ya. Jalan kaki ya, dalam keadaan jalan kaki ya, untuk menunjukkan ketidakmampuan ya, ketidakmampuan, kelemahan dengan khusyuk ya. Ya, kita lihat sedikit dalil yang berkaitan dengan tata cara ini. Ya, berkaitan dengan puasa ya, di hari keempat, di hari H puasa. Ya, kita lihat di Al-Hadil Mardiyah disebutkan bahasanya karena puasa membantu apa? Untuk khusyuk. Puasa membantu khusyuk. Yang kedua, karena puasa lebih kalau orang berpuasa lebih berpulang besar dikabulkan. Ya. Di ayat disebutkan Al-Baqarah 186 berfirman dalam konteks puasa. Ini konteksnya puasa. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya padamu ya, tentang aku maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa padaku jika orang berdoa jika dia berdoa padaku. Falastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Konteksnya adalah ketika puasa. Di dalam hadis disebutkan an-shaim la turatu da'watuhu. Ya. Sebagaimana hadis di riwayat Tirmidzi
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la turatu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak doanya. As-shaim hina yuftir. Orang berpuasa ketika berbuka. Menurut riwayat Ibnu Majah hatta yuftira, sampai berbuka. Sampai berbuka. Jadi ketika pas puasa itu ya berpeluang besar dikabulkan. Kemudian wal imamu adil, yaitu orang yang imam yang adil, wadawatu al-mazlum, doanya orang dizalimi. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian tadi disebutkan ketika pergi ke tanah lapang itu dengan baju kerja, baju biasa dalam keadaan khusyuk. Kita bisa lihat di hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qad su'ila 'anis sholati fil istisqa. Tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau ditanya tentang salat istisqa. Qala, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabazzilan, mutakhasyian, mutadhari'an hatta atal musalla fa shalla rakaataini kama yusolli fil aid. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, bab salat istisqa, dan juga Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i. Ya, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang salat istisqa, beliau mengatakan Nabi SAW keluar ya menuju tanah lapang dalam keadaan mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu, mutabazzilan, yaitu dengan memakai baju biasa, baju kerja. Kemudian ya dengan mutabadzilan, mutakhasyian dengan khusyuk, mutadhari'an dengan ketundukan. Ini menunjukkan bahasanya tadi disunahkan, dianjurkan seperti itu. Ya. Baik, ini diantara tata caranya ya, di antara tata caranya ya. Kenapa kemudian tadi membawa orang-orang tua, anak-anak kecil, baim? Maka ada hadis ya. Di sini dari Mus'ab bin Sa'ad qala ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu ana lahu fadlan ala man dunahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tansuruna wa tarzukuna illa bi du'afaikum. Ya. Jadi apakah kalian ditolong, diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Riwayat Bukhari. Jadi orang-orang lemah itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Oleh karena itu kemudian dibawa ketika pelaksana sholat istisqa. Kemudian ada khutbah dan seterusnya. Insya Allah kita baca di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.